A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia ya di hari ini. Ya, sebelumnya Ustazah tanya bagaimana kabar kalian semua? Ya, alhamdulillah kalau sehat semua ya. Alhamdulillah kami di sini di pondok juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga semoga apa yang kita lakukan meskipun kita masih dalam pelajaran, masih dalam KBM online ya, semoga tidak mengurangi manfaat apapun, semoga tetap bisa bermanfaat, tetap bisa maksimal seperti hanya ketika kita belajar secara offline atau tatap muka. Ya, insya Allah dalam pelajaran kali ini ya, kita sudah sampai ke bab berapa ya? Bab 4 atau bab 5? Nah, ya, kalian bisa lihat ya urutan babnya ya. Kita sudah sampai pertemuan keberapanya. Ya, semoga kalian tidak lupa apa yang sudah pernah sampaikan. Apa yang sudah pernah saya sampaikan selama ini. Dan bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. Ya, kita akan belajar tentang puisi rakyat atau puisi lama. Ya, puisi rakyat atau puisi lama yang berkembang di masyarakat. Ya, kita akan belajar bagaimana mewarisi nilai luhur atau mengkreasikan puisi rakyat. Ya, apakah yang dinamakan dengan puisi rakyat? Yaitu puisi yang berkembang pada suatu daerah tertentu. Ya. Dan ini masuk dalam puisi lama biasanya. Puisi itu ada puisi lama, ada puisi baru, ya, ada puisi modern. Nah, puisi rakyat biasanya adalah puisi-puisi lama. Nah, puisi rakyat bisa berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Pada puisi rakyat itu biasanya terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dan tiap baitnya harus berapa. Itu ya, itu biasanya terikat oleh aturan. Aturannya ketat. Itu puisi rakyat. Selain itu juga pengulangan kata yang biasanya di awal atau di akhir saja itu diulang-ulang dan harus sama. Biasanya ada aturannya, harusnya AB-AB, A ya gitu ya. Itu puisi rakyat biasanya terikat oleh aturan tersebut ya. Puisi rakyat itu ada pada dasarnya dibagi menjadi 3, pantun, syair dan gurindam. Ya. Dan termasuk dalam kategori puisi lama. Nah, yang pertama itu gurindam. Gurindam yaitu puisi lama yang berasal dari negeri India. Ya, yang berisi biasanya nasihat atau moral, nasihat moral atau berisi tentang nasihat-nasihat keagamaan. Ya. Ciri gurindam yaitu terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Tiap barisnya memiliki jumlah kata 10 sampai 14 kata. Kemudian yang ketiga, tiap baris memiliki rima atau saja AB, BB atau CCC. Jadi sama antara baris pertama dan baris kedua itu rimanya atau akhir sajanya sama. Kemudian merupakan satu kesatuan yang utuh, ya. Kemudian baris pertama berisi masalah, baris yang kedua berisi jawaban. Kemudian isi atau maksud atau tujuan gurindam terdapat pada baris kedua. Ya, kemudian biasanya berisi nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Ya. Terus pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun itu puisi asli Indonesia ya. Puisi yang berasal dari Indonesia. Ya, pantun biasanya mendidik atau menghibur atau memberikan nasihat juga. Nah, ciri-ciri pantun ada yang sudah pernah belajar dulu ketika di SD. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir AB-AB.
baris pertama kedua sampiran, baris ketiga keempat adalah isi. Masih ingat kan tentang pantun? Ya, pantun ini selalu kita pelajari dari SD, SMP, sampai nanti kita SMA. Itu karena memang ini adalah puisinya orang Indonesia. Ya, puisi hasil karya Indonesia. Puisi yang berasal dari Indonesia. Makanya kita budidayakan terus ya, kita kembangkan terus dan biasanya ketika ujian pun selalu keluar loh pantun. Soalnya memang ciri khas Indonesia, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu syair. Syair itu juga termasuk puisi lama atau puisi rakyat, ya. Kalau syair itu berasal dari Timur Tengah, berasal dari tanah Arab. Syair atau syair ya. Nah, ciri-cirinya mirip dengan pantun, tetapi perbedaannya adalah di sajaknya, di rima. Kalau syair itu rimanya adalah a atau sama semua. Kemudian kalau di pantun itu baris pertama kedua sampiran, kalau di syair baris pertama sampai keempat adalah isi. Ya, gitu ya. Itu. Kemudian dalam puisi rakyat itu biasanya ada nilai-nilai luhur warisan nenek moyang atau warisan leluhur kita yang bisa kita ambil manfaatnya. Ya, melalui puisi rakyat kita dapat mendapatkan makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Gitu ya. Kemudian apa saja kebahasaan atau struktur yang bisa kita ambil dari puisi rakyat? Ya, yang pertama ragam pola pengembangan pantun, kemudian struktur dan bahasanya, serta struktur dan aspek kebahasaannya. Gitu ya. Bicara tentang gurindam, di Indonesia itu ada gurindam yang sangat terkenal ya, namanya Gurindam 12. Ya, Gurindam 12 itu karangan Raja Ali Haji, ya. Kemudian Gurindam 12 itu kalau kalian mungkin pernah membaca, itu terpahat secara permanen atau terpahat di sebuah masjid. Di sebuah masjid yang ada di di Kepulauan Riau sana, di apa namanya? Di salah satu provinsi Kepulauan Nah, ini Gurindam 12 ini sudah sangat terkenal ya, bahkan bahkan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Itu ya, Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ya. Kalian bisa mungkin ini di sini saya berikan sedikit contoh gurindam, yaitu apabila banyak mencela orang itulah tanda dirinya kurang. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini ada kalian bisa lihat ciri-ciri gurindam. Ada 2 baris, kemudian sajaknya itu sama aa, orang kurang. Nah, itu ya. Kemudian baris pertamanya sebabnya, baris keduanya akibatnya. Itu gurindam. Dengan orang tua hendaknya hormat supaya badan dapat selamat. Nah, bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Nah, ini contoh gurindam. Ya. Kalian nanti bisa membedakan dengan pantun dan syair. Nah, kalau pantun kalian sudah sering belajar ya. Anak ayam belajar berkokok, meniru suara ayam jantan. Anak kecil jangan merokok, kalau merokok pasti penyakitan. Nah, di sini ya. Buah duku dari Palembang, Pulau Bali masur mangganya. Baca buku janganlah jarang, sebab buku jendela dunia. Nah, ini baris pertama kedua sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isinya atau maksud yang ini kita sampaikan. Ini contoh pantun. Kemudian syair. Nah, kalian juga bisa hitung ini ya, suku katanya ada berapa. Anak ayam belajar berkokok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, karena ciri pantun itu minimal 8 suku kata dalam tiap barisnya. Ini tadi ada 11, berarti sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah pantun. Kalau dia di bawah 8 suku kata maka belum memenuhi syarat sebagai pantun. Itu masih salah. Gitu ya. Kemudian syair.
Manusia turun ke bumi untuk diuji, untuk menjadi manusia sejati. Muliakan hati untuk mendapatkan derajat tertinggi, menjadi kekasih yang dikasihi dan diberkati. Beri aku penerang jalanmu agar tak tersesat saat ku melaju. Kuatkan awak kapalku saat badai menghalangi jalanku. Sakit hati makin terasa karena dia sudah ada yang punya, tetapi hati merasa bahagia karena masih ingat yang maha kuasa. Ya, itu contoh syair. Syair biasanya nasihat-nasihat agama karena memang secara asal itu berasal dari tanah Arab yang memang biasanya syarat dengan keagamaan. Ya, nasihat agama Islam biasanya ya. Ini ya. Jadi kalau syair kalian bisa lihat semua saja akhirnya adalah sama a, b, 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 c, 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 semuanya sama. Kalau misalnya tadi manusia turun ke bumi untuk diuji, nanti sampai ke keempat maka akan i semua. Gitu ya. Dan semua barisnya merupakan pesan, tidak ada sampiran, tidak ada isi, tapi semuanya isi. Gitu ya. Ya, bisa membedakan ya kumpulan syair, kumpulan apa namanya, syair-syair, pantun dan gurindam, dan merupakan dan yang paling inti dalam pelajaran kita ini adalah nilai luhurnya. Ya, nilai luhur atau nilai moral atau manfaat yang bisa kita ambil dari syair, pantun dan gurindam. Dan insya Allah semua puisi rakyat tersebut memang mempunyai maksud yang sama, yaitu memberikan nilai, memberikan manfaat kepada masyarakat. Gitu ya. Mungkin itu dulu apa yang saya sampaikan tentang pantun, syair dan gurindam. Intinya kita belajar, kita misalnya membuat syair, pantun dan gurindam, maka manfaat utamanya adalah mempunyai mendapatkan nilai yang baik dari puisi tersebut. Ya. Dan semoga kita bisa membuat pantun-pantun, syair-syair, gurindam yang lebih bermanfaat ya, dan bisa memberikan manfaat ke orang lain. Ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya.